Mencari posisi organisasi ini ditentukan dari selisih total kekuatan dan kelemahan dan juga selisih total peluang dan tantangan yang nanti akan membuat sebuah perusahaan memiliki dua sumbu yang berbeda, yaitu sumbu X dan sumbu Y yang akan dicontohkan pada slide berikut. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Sumbu X di sini adalah sumbu yang horizontal ya. Yang horizontal berarti yang mendatar. Kemudian sumbu X, sumbu X yang mendatar, yang sumbu Y disimbolkan dengan garis vertikal. Nah, bisa kita lihat di sini Bapak Ibu ada beberapa kuadran yang menentukan ternyata posisi eh, perusahaan kita itu terletak pada kuadran keberapa. Misalkan ternyata seperti tadi ya, ada posisi di mana nanti menetapkan perusahaan kita pada kuadran pertama mungkin ataupun kuadran kedua, kuadran ketiga dan kuadran keempat, maka akan membuat kita menerima sebuah kesimpulan yaitu posisi bisnis yang kita jalankan adalah progresif atau disverifikasi strategi atau ubah strategi yang sudah ada atau mungkin strategi bertahan kita cari aman terlebih dahulu misalkan gitu. Atau mungkin kita biarkan ini berjalan sampai periodenya berakhir misalkan kita tahu ada sebuah yang salah, sebuah penerapan strategi yang salah nih, tetapi ternyata pada kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa mengubahnya, maka dari itu kita lebih memilih strategi bertahan misalkan. Nah, untuk bisa menganalisisnya keempat posisi ini Bapak Ibu, kita bisa lihat penggabungan antara setiap eh, garisnya antara garis vertikal X-nya dan juga garis horizontal X-nya dan juga garis vertikal atau garis Y. Garis eh, horizontal, garis X menghubungkan S dan W, di mana kekuatan dan kelemahan menjadi satu garis karena itu adalah berada pada internal bisnis yang kita jalankan. Jadi dari dalam penerapannya bisa diimplementasikan atau mungkin dievaluasi dari dalam. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ada 4 kuadran, Bapak Ibu. Nah, pada kuadran pertama, di sini pada posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, sehingga dia berstatus progresif. Jadi direkomendasikan pada tabel ini bisnis yang kita jalankan jika terdapat pada kuadran pertama. Hal ini berarti organisasi kita itu dalam kondisi prima dan mantap untuk melakukan pengembangan-pengembangan yang lain, inovasi, atau mungkin strategi yang kita terapkan itu sudah tepat dan waktunya untuk berkembang yang ke arah yang lebih baik. Atau mungkin pada kuadran satu, posisi yang sedang kita eh, bahas nih, jadi di kuadran satu kali ini, nah ini sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, atau mungkin ekspansi dalam hal ini membuka cabang atau mungkin menambah karyawan baru sehingga produktivitas produk yang kita hasilkan setiap harinya akan lebih banyak atau mungkin kita berpeluang untuk menjualkan barang yang lebih tinggi secara intens, menambah segmentasi dan lain sebagainya. Jadi variasi-variasi strategi yang diterapkan pada kuadran satu akan lebih mudah kita eh, kita ambil ketika kita mengetahui bagaimana cara agar bisnis yang kita jalankan itu bisa bertumbuh lebih baik. Jadi memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal berada pada kuadran satu, progresif. Berbeda dengan posisi pada kuadran 2. Nah, di sini memiliki dua sisi yang berbeda, Bapak Ibu. Oke, di sini
disverifikasi strategi karena pada posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah tetapi memiliki peluang yang besar. Jadi secara internal itu lemah tapi peluangnya besar. Misalkan kita menjalankan IT, ya, bisnis IT. Nah, bisnis IT-nya itu hanya satu dua orang saja yang paham. Jadi misalkan kita punya banyak nih proyek untuk membuka lab komputer di sekolah-sekolah atau pengadaan-pengadaan komputer dan lain sebagainya. Peluangnya besar. Nah, peluangnya besar. Tetapi yang bisa menjalankan bergantung hanya pada satu dua orang saja. Jadi secara internal ternyata kita lemah untuk berkaitan dengan pengembangan-pengembangan bersifat teknologi karena karyawan kita misalkan lebih banyak pada administrasi, penguasaan pada administrasi mungkin, atau mungkin banyak pada fokus yang tidak pada peluang yang sedang kita ambil. Maka dari itu rekomendasinya pada kuadran kedua di sini kita bisa lihat adanya disverifikasi strategi, artinya sebuah organisasi ini dalam kondisi yang mantap untuk menghadapi sejumlah tantangan berat, tetapi diperlukan perkiraan pada roda organisasi yang ada di dalam, sehingga kesulitan-kesulitan yang ada diharapkan eh, organisasi dapat memperbanyak ragam strategi taktisnya. Seperti itu. Nah, pada kuadran ketiga, nah kali ini menandakan sebuah organisasi ini memiliki sebuah rekomendasi strategi, yaitu strateginya harus diubah karena organisasi disarankan untuk tidak memakai lagi strategi yang setelah dijalankan dan diharapkan strategi yang lama tadi segera memiliki urgensi untuk segera eh, diperbaiki, diubah karena memiliki kekhawatiran sulit untuk menangkap peluang yang ada dan sekaligus memperbaiki kinerja di dalam organisasi ini. Jadi di kuadran ketiga ya, karena peluang tidak diimbangi dengan kekuatan, tapi malah ada kelemahan yang kita punya. Nah, di kuadran keempat di sini negatif-negatif seperti tadi ya, strategi bertahan Bapak Ibu yang direkomendasikan karena ada posisi ini sebuah bisnis dan organisasi menjadi lemah dan menghadapi tantangan yang besar untuk tetap bersaing eksistensi pada satu titik di mana nanti produk yang menjadi andalannya perlu dilakukan beragam pengembangan yang secara signifikan. Jadi kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis di kuadran keempat, di mana dalam hal ini posisi organisasi atau bisnis tadi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan. Jadi mengendalikan kinerja internalnya terlebih dahulu agar tidak semakin terperosok atau mungkin mengendalikan masalah pada titik-titik tertentu agar masalahnya itu tetap bisa dikondisikan ya. Pada strategi ini kita perlu mengambil upaya untuk membenahi diri terlebih dahulu. Itu di kuadran keempat. Nah, setelah kita melihat bagaimana posisi-posisi yang ada dalam sebuah perusahaan, nah maka dari itu di sini ada strategi korporasi, Bu. Yang pada kali ini ada oh sorry, tiga ya, tiga faktor penting dalam strategi korporasi. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu untuk
strategi korporasi di sini menjelaskan bagaimana pilihan-pilihan dan komitmen perusahaan terkait dengan bisnis yang akan dijalankan, pasar yang akan dilayani, dan produk atau jasa yang akan diberikan. Seperti biasa nih, pada umumnya strategi korporasi berfokus pada masalah ekonomi klasik nih. Produk apa yang dibuat, untuk siapa produknya, kemudian bagaimana cara menjualnya. Nah, itu akan kita lihat pada strategi korporasi, di mana nanti ada tiga faktor penting. Yang pertama berkaitan dengan value creation, penciptaan nilai. Nah, penciptaan nilai ini memiliki eh, daya kreasi yang tinggi berkaitan dengan para penjalan sebuah bisnis atau roda organisasi, baik perusahaan dan lain-lain. Ya, berkaitan dengan penciptaan nilai pada hal ini, Bapak Ibu, di sini kita bisa menetapkan sebagai sebuah tujuan utama strategi korporasi yang di dalamnya nanti akan berkaitan dengan faktor kedua, yaitu berkaitan dengan konfigurasi berbagai sumber daya yang ada guna menunjang usaha pada berbagai lingkup bisnis, di mana kita bisa menciptakan nilai kreasi added value pada produk yang akan kita jual, bahkan produk yang telah beredar di pasaran, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana kita menciptakan nilai pada sebuah produk atau mungkin pada sebuah bisnis yang sedang kita jalankan? Ya, itu berkaitan dengan sumber daya yang kita kuasai, kemudian sumber daya manusia yang ternyata sudah ada di dalam perusahaan kita, seperti apa, kemudian bagaimana nanti antara keduanya ini saling dikombinasikan ke dalam sebuah lingkup bisnis yang telah berjalan. Nah, pada faktor satu dan dua nanti akan disempurnakan pada faktor ketiga, yang dimana nanti bagaimana perusahaan dapat mengkoordinasi semua aktivitas bisnisnya dalam hierarki korporasi untuk mewujudkan penciptaan nilai. Nah, jadi kita bisa menciptakan nilai karena kita mengoptimalisasi sumber daya yang ada, yang kita punya, kemudian antara satu dan dua saling berkolaborasi, berkoordinasi, yang nantinya akan diwujudkan pada faktor yang ketiga. Jadi tiga serangkai, value, koordinasi, dan juga konfigurasi. Ini penting dipahami oleh para pelaku usaha atau bisnis yang ada. Banyak para pelaku usaha, Bapak Ibu, di sini ternyata justru kurang memandang dari value yang sudah terbangun sebelumnya dan menjadi kekuatan unit bisnis yang ternyata itu memiliki faktor penting ketika melihat sebuah konsumen itu menjadi loyal atau tidak. Jadi kita bisa maintenance sebuah nilai yang menciptakan pengenalan dari produk itu tadi terhadap konsumen yang sedang kita sasar. Jadi untuk output dari pemasaran, mungkin produknya terjual, tetapi outcome yang kita harapkan setelah produk terjual, harapannya nanti konsumen kembali untuk kedua kalinya membeli produk yang sedang kita pasarkan. Harapannya seperti itu. Maka dari itu dalam hal ini Bapak Ibu, kita memiliki strategi diferensiasi. Jadi perusahaan berusaha untuk menjadi yang lain dari perusahaan atau mungkin dari para pelaku bisnis di dalam pasar yang sama. Bagaimana kita bisa menerapkan sebuah strategi korporasi yang ada? Ternyata kita memilih untuk menjadi yang berbeda ketika berada pada satu kawasan yang sama. Ini memungkinkan kita untuk bisa menjadi eh, apa ya, tetap yang menjadi eksis di dalam sebuah lingkup bisnis yang ada. Mungkin kita tidak bagus, tidak sesempurna yang lain, tetapi kita berbeda, memiliki value creation-nya.
memiliki misal keunikan atau mungkin yang menjadi yang konsumen cari di kita ada di tempat yang lain ternyata tidak tersedia. Nah, maka dari itu pada strategi diferensiasi kali ini kita berusaha Bapak Ibu untuk memberikan kondisi-kondisi yang bisa menjadi strategi diferensiasi yang diambil oleh sebuah usaha yang kita jalankan. Dari mana kita bisa melihat strategi diferensiasinya? Nah, itu kita coba identifikasi dari keempat faktor yang ada, di mana nanti sumber keunikan perusahaannya, Bapak Ibu, berhubungan dengan barriers atau batas masuk ke dalam industri. Oke. Nah, yang kedua, perusahaan memiliki daya saing dalam biaya membuat yang berbeda. Perbedaan tadi perlu ada yang dikorbankan. Mungkin bisa dari segi karyawan yang harus dikerjakan lebih banyak, atau mungkin kualitas karyawan yang kita ambil harus memiliki nilai lain ya yang bisa dioptimalkan. Maka dari itu dalam beberapa eh, lowongan kerja biasanya Bapak Ibu. Nah, itu biasanya untuk ada lowongan kerja ada poin di mana dia harus good looking misalkan atau berpenampilan rapi atau mungkin bisa apa mengoperasikan aplikasi tertentu misalnya. Atau mungkin nanti ada deskripsi di mana nanti dia harus memilih kendaraan pribadi. Atau mungkin harus bisa eh, nyetir mobil misalkan. Nah, itu memiliki eh, eh, strategi-strategi tertentu dalam mencari sebuah sumber daya manusia untuk dimasukkan ke dalam bisnisnya yang nanti dia akan ditujukan sebagai sebuah daya saing atau mungkin pembeda dari yang lainnya. Misalkan eh, karyawan di sebuah usaha, ya, dia mencari karyawan yang apa muda, masih muda semua. Jadi usianya nanti minimal berapa 22 sampai 26 tahun misalkan. Jadi nanti dia memiliki keunikan. Ternyata di sini yang dijadikan karyawan adalah mereka yang usia-usia muda misalkan gitu. Atau mungkin dalam strateginya dia harus menempatkan posisi-posisi terdepan ya, front office. Itu adalah mereka yang memiliki penampilan yang menarik misalnya. Nah, itu nanti memiliki setiap strategi dalam menjalankan usaha punya diferensiasinya masing-masing. Jadi jika kita eh, datang ke toko tadi misalkan, oh ternyata pelayannya muda-muda. Kenapa kok muda? Karena harapannya ketika dia muda, dia cepat tanggap, kemudian cepat menyesuaikan ya perkembangan, kemudian bisa menyesuaikan terkait dengan tren yang ada saat ini apa, kemudian nanti penentuan-penentuan strategi untuk menarik perhatian konsumen supaya datang ke tokonya itu akan lebih mudah, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti memiliki daya beda. Ya, oke Bapak Ibu. Ya, selanjutnya yang ketiga di sini berkaitan dengan sumber dari keunikan yang beragam, tidak bergantung pada hanya satu. Nah, di sini diferensiasi. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan satu divisi, satu orang, atau mungkin berpatokan atau terpusat nih pada satu bagian saja. Maka dari itu, menetapkan strategi diferensiasi, kita perlu membuat sebuah plan di mana setiap sisi itu kita memiliki perbedaan dari pesaingnya. Nah, pada poin keempat, hal ini juga akan mendukung pada poin-poin yang lainnya. Nah, di sini pada poin keempatnya, membuat perbedaan pada produk atau jasanya, perusahaan juga membuat switching cost atau biaya yang nanti akan ditukar tambah dengan pengorbanan yang lainnya. Dia mungkin sebagai pelaku bisnis memiliki syarat-syarat yang mendekati sempurna, tetapi nanti biaya yang dikeluarkan akan lebih besar, misalkan. Atau dengan adanya konsep tema dari toko yang dia buka, misalkan, atau bisnis yang dia jalankan, memilih menyasar
generasi-generasi muda misalkan. Maka dari itu nanti desainnya itu akan dibuat nuansa-nuansa terkini, modern. Kemudian nanti ada fasilitas-fasilitas lain yang bisa ditawarkan sesuai dengan sasaran target yang ditetapkan. Nah, maka dari itu pada strategi diferensiasi, sasaran riset yang dipakai pada pengembangan kali ini, pengembangan strategi kali ini, itu bisa diambil dua alternatif, Bapak Ibu. Jadi apakah produk itu, apakah pengembangannya diferensiasinya pada produk atau diferensiasinya itu pada proses proses dari pengelolaan sebuah bisnis tadi mungkin atau bisnisnya itu mengalami pengembangan pada 5 tahun ke depan targetnya seperti apa. Nah itu nanti akan dibuat diferensiasinya mulai sekarang pengenalan-pengenalannya, branding dan lain sebagainya. Jika perusahaan atau bisnis yang kita jalankan tadi itu mengarah pada strategi diferensiasi, tentunya akan memberikan penekanan pada riset produk. Dan jika strategi bisnisnya adalah keunggulan biaya tertentu pada riset tadi, maka harapannya Bapak Ibu apa diferensiasinya akan diarahkan pada prosesnya saja. Selain itu, riset juga bisa diarahkan pada riset dasar atau riset pengembangan, misalkan produknya itu sudah terlanjur dipasarkan. Kemudian kita sudah terlanjur MOU dengan atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk membuat produk yang atau membantu memasarkan atau membuat produk yang sudah kita eh, kenalkan ke masyarakat. Maka dari itu, salah satu alternatifnya ditujukan pada riset pengembangan produk yang bergantung pada orientasi waktu yang kita sasar, apakah jangka panjang atau jangka pendek. Nah, di sini ya, Bapak Ibu, oke, maka dari itu kita harus juga mengenal siklus hidup produk, di mana produk itu bisa bertahan di pasar itu seberapa lama. Nah, kemudian bagaimana produk itu ketika mulai dikenalkan menjadi viral, kemudian menjadi eh, tingkat penjualannya tinggi, lah kemudian ada masanya dia akan konsumen menjadi bosan dari preferensinya, ya, dari kesukaannya, preferensinya, mungkin dari selera, warna, bentuk, atau mungkin preferensi yang lain itu terjadi kebosanan, kejenuhan sehingga nanti grafiknya akan menurun. Nah, maka dari itu pada siklus hidup produk kali ini kita perlu mengenal sebuah konsep ya, konsep untuk menjelaskan suatu produk akan melalui 4 tahapan berbeda dari awal produk lahir hingga akhirnya mati. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu diharapkan kita bisa memperluas eh, analisa kita ya, dari pengenalan siklus hidup produk ini yang diharapkan membantu kita untuk dapat memahami bagaimana produk ini berubah selama masa pakainya. Jadi saat kita berinvestasi pada bidang tertentu untuk menunjang bisnis yang kita jalankan, kita perlu tahu seberapa besar dampak atau implikasinya terhadap produk yang ingin kita jual tadi. Sehingga saat produk ini siklusnya mengalami penurunan, kita diharapkan tidak lagi berinvestasi ke sana, tetapi harus mengalihkan pada bagian-bagian yang lain. Atau mungkin alternatifnya kita tetap berinvestasi pada bidang yang sama, produk yang sama, tetapi kita melakukan pengembangan, memiliki daya beda, diferensiasi seperti tadi. Yang kedua, bagaimana kita juga bisa menyarankan cara modifikasi strategi untuk menyesuaikan perkembangan market dari zaman ke zaman. Nah, di sini kita bisa lihat pada siklus yang kita maksud ya, Bapak Ibu, siklus itu produk. Nah, di sini ada bagaimana tahap kita ketika kita mengenalkan produk, produknya sedang bertumbuh, kemudian pada puncak kejayaan produk tadi, ya seperti viral-viralnya, ya. Kemudian ada masa penurunan, di mana nanti kita bisa melihat seberapa besar pendapatan yang mungkin kita peroleh dan juga laba yang kita tetap
dapatkan dari masa ke masa. Hal ini menjadi output dari penerapan analisa SWOT yang kita bahas di awal, di mana pada tahapan siklus hidup produk kali ini, Bapak Ibu, ya, kita coba eh, menganalisa dari poin pertama ini, terkait dengan introduction, tahap pengenalan, di mana pada tahap ini produk pertama masuk dan harga memasuki pasarnya, yang biasanya produk-produk baru tadi untuk mengenalkannya itu menggunakan dua strategi. Seperti yang kita kenal, Bapak Ibu. Yang pertama, harganya, kita pakai harganya, atau kita pakai promosi, diskon, dan lain sebagainya. Untuk mengenalkan merek atau mungkin barang yang telah dikembangkan atau barang-barang baru yang masuk ke dalam pasar. Kemudian tahap kedua di sini ada tahap pertumbuhan nih. Ya, di sini pada tahap apa perusahaan kita mengalami tahap pertumbuhan produk dari perusahaan kita tadi. Jadi perusahaan mulai melewati masa sulit dengan dengan penghasilan serta keuntungan yang lebih stabil. Jadi ketika mengenalkan produk, kita akan melakukan promosi, diskon, potongan harga. Itu kan menekan pendapatan yang mungkin bisa kita terima, sedangkan untuk melakukan promosi, diskon, dan lain-lain tadi, kita perlu mengeluarkan kos yang lebih tinggi, biaya yang lebih tinggi. Ya, maka dari itu saat kita masuk pada tahap pertumbuhan, kita telah melewati masa-masa sulit tadi, mengorbankan pendapatan yang mungkin bisa kita terima, kemudian mengorbankan alternatif yang lain. Penetapan skala prioritas diletakkan pada seberapa besar biaya yang bisa kita keluarkan. Itu sudah kita lewati. Nah, maka dari itu pada tahap ini strategi berubah dari penetapan harga dan melakukan diskon, promosi, banting harga dan lain sebagainya. Strateginya berubah menjadi mempertahankan produk dengan peningkatan kualitas. Jadi kualitasnya yang diperbaiki menjadi lebih baik untuk menyesuaikan pada sasaran dan segmentasi pasar yang ada. Kemudian penambahan pilihan dari varian, rasa, jenis, bentuk. Ya, ini tadi dari preference-nya, preference sebuah konsumen. Kita melihat preference dari perilaku konsumen, perilaku konsumsinya. Dan juga di kawin silangkan dengan budget line atau garis anggaran. Jadi kita melihat perilaku konsumennya, dia itu sukanya beli apa, kemudian di daerah sini itu misalkan secara fashion dan lain sebagainya, atau mungkin makanannya, nah itu sukanya pada mengkonsumsi makanan yang bagaimana. Kemudian budget budget line garis anggarannya, dia setiap orang punya kecenderungan. Biasanya setiap orang ini akan lebih menganggarkan lebih ya, lebih berfokus pada bidang tertentu. Misalkan dia suka otomotif, otomatis budget line yang dia keluarkan, garis anggaran yang dia keluarkan untuk belanja, sebagian besar diarahkan ke otomotif. Sedangkan pada bagian yang lain akan lebih sedikit porsinya, misalkan. Makannya mungkin dikurangi, bajunya mungkin eh, tidak tidak selalu beli. Tapi kalau masalah otomotif dimodif, modif-modif itu dia suka, misalkan gitu. Nah, itu kita lihat preference dari konsumen yang kita sasar, sehingga penambahan pilihan varian dari produk yang kita tawarkan di pasar, entah itu dari selera, varian, rasa, mungkin jenis atau mungkin bentuknya, itu yang menempatkan produk kita itu tetap pada tingkat di mana trennya itu bisa mencapai puncak atau bahkan bertahan pada level yang sama. Oke, kemudian di sini ada maturity stage ya. Jadi tahap kedewasaan di mana nanti setelah kita mengenalkan produknya bervariasi menjadi lebih banyak. Kemudian strategi yang diterapkan pada eh, tahap ini di mana kita perlu melakukan modifikasi karena pada tahap ini kita mencapai puncak tertinggi penjualan produk yang kita eh, pasarkan, Bapak Ibu. Jadi setelah
dikenalkan, kemudian tadi ya ada banyak varian menjadi viral. Nah, pada tahap ini viral maturity ya, kedewasaan. Nah, kita perlu melakukan pengembangan atau modifikasi. Tidak selalu produk itu berbentuk itu saja mungkin. Ya. Jadi modifikasi bisa dilakukan pada beberapa aspek entah dari produknya atau mungkin dari cara kita untuk bisa mengenalkan produk yang sudah kita pasarkan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, jadi di sini ada masa penurunan di mana diminishing of return. Jadi ada masa di mana roda itu menjadi ke bawah lagi ya, jadi mengalami penurunan di mana setiap produk ini menurun karena kebutuhan pelanggan yang berubah mungkin atau mungkin kejenuhan atau mungkin konsumen menemukan eh, barang substitusi yang lain dengan harga yang lebih murah dan juga dengan kualitas yang lebih baik mungkin atau mungkin kualitasnya biasa tetapi variannya menjadi lebih banyak atau menjadi memiliki banyak produk yang menjadi alternatif di samping dengan produk yang kita jualkan. Maka dari itu pada tahap ini model-model yang ada dan lain sebagainya itu mengalami penurunan selera sehingga strategi yang diterapkan pada tahap ini kita harus mengantisipasi dan mengidentifikasi untuk menyelamatkan laba perusahaan. Entah itu dari penurunan harga, menghentikan produksi, mencari ide baru, riset mungkin kita harus menyesuaikan pada tren saat ini yang lagi hits apa mungkin dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita kali ini?